Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hi, how are you today? I hope you're all doing well. Sudah pada sarapan tadi? Sudah ya, seharusnya karena tadi sudah jeda istirahat juga kan? Well, are you ready for today's meeting? Siap untuk belajar hari ini? Very good. Well, how was the game? How was the quizzes? Gimana tadi quizesnya? Seru nggak? Was it fun? Seru sih, Miss, tapi agak sulit. It's okay, because it was just a practice. Itu untuk latihan saja. Nanti setelah kita belajar bersama hari ini, kita akan bermain quizzes lagi ya. Di akhir sesi, semua harus ikut, semua harus join. Dan insya Allah pasti pada bisa. Oke ya? Anyway, do you still remember what did we learn last week? Ya, we learned about the intentions and the purposes. Tentang ekspresi menggunakan will or be going to, and how to use to, so that, and in order to. Masih ingat? Masih dong? Nah, pastikan tetap dipelajari materinya dan dipahami lagi supaya terus mengerti. Oke ya? Well, after you played the game, setelah tadi pada main quizzes, and you read the dialogues dari foto yang Miss kirim, can you guess what we are going to learn today? Kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Miss yakin pasti ada di antara kalian tahu. Iya, benar sekali. We are going to learn about present continuous tense. Miss, sepertinya saya pernah dengar, Miss, ini tense yang ini. Iya, mungkin ada yang pernah belajar juga. Agak mirip seperti simple present tense. Let's see. Nah, di sini ada contoh kalimat menggunakan simple present tense dan present continuous tense. Ada yang pernah mendengar continuous itu apa? Continue. Mungkin ada yang pernah nonton film, ada tulisan continue, bersambung, menyambung istilahnya ya. Oke, let's take a look. Contohnya, Jojo studies English every Friday. Jojo is studying English now. Coba dilihat kira-kira perbedaannya di mana ya? Yang di bold, Miss, yang di underline, yang dimiringin. Ya, jelas ya, karena itu ditandain seperti itu. Benar, itu disebut dengan apa? Disebut dengan kata kerja atau sebutannya adalah verb. Di simple present tense, jika kalian masih ingat, itu menyatakan tentang suatu kebiasaan, suatu rutinitas, suatu fakta yang kebenarannya pasti jelas. Di sini ada contoh, Jojo belajar bahasa Inggris setiap Jumat. Berarti menyatakan sebuah kebiasaan karena every Friday ya. Dan biasanya di simple present tense itu ada penggunaan always, often, usually, dan ada every. Itu kuncinya di situ. Coba dilihat di present continuous tense. Jojo is studying English now. Ada dalam bentuk ing dan ada penjelasan keterangan kata now atau sekarang. Apa itu kira-kira? Jadi di sini menyatakan bahwa Jojo sedang belajar bahasa Inggris saat ini, sekarang ini ketika orang itu sedang berbicara tentang Jojo. Ini untuk mengingat lagi semuanya tentang simple present tense. Miss memberikan contoh dalam bentuk kalimat yang positif, kalimat negatifnya, dan juga kalimat pertanyaan. Ini penting sekali untuk diingat lagi sekaligus mengulang ya, karena nanti kedepannya akan terus digunakan sampai melanjutkan sekolah. Oke, di sini kita lihat ada Jojo studies English every Friday. Di situ kan ada keterangan S atau IS. Kenapa menggunakan seperti itu? Karena Jojo adalah he. Verb atau kata kerja yang menggunakan S atau IS itu adalah yang he, she, it. Kemudian negatifnya
harus menggunakan kata bantu does. Karena Jojo ya, he. Kalau mungkin they, berarti pakainya do, yang di sebelah kiri keterangannya. Jojo doesn't study English every Friday. Kalimat pertanyaannya, kata bantunya do or does diletakkan di sebelah depan. Does Jojo study English every Friday? Nah, ini penggunaan kata kerja atau verb dengan imbuhan atau belakangnya ditambahi s or is. Sekali lagi, yang menggunakan s dan is itu jika subjeknya adalah he, she, it. Tidak masalah kalau diganti nama. Selama itu jelas laki-laki, misalnya Bayu, Danu, itu berarti dia masuknya ke he. Misalnya Ayu, Sekar, itu kan she perempuannya, dan it juga bisa jika itu menyatakan hewan. Misalnya my cat, my bird. Ya. Oke. Di sini ada beberapa contoh cara menggunakan pilihan yang s dan is. Akan Miss sebutkan sedikit. Jadi jika verbnya berakhiran i dalam bahasa Inggris ya, i, hope, ini dia diberikan s dan juga right jadi rights. Dan selanjutnya ini jika belakang katanya berimbuhan c, se, s, x, atau z, dia ditambahkan is. Dan pada do and go itu jadi does dan goes. Nah, di sini ada contoh konsonan plus y atau y, kemudian berubah menjadi I. Iya, study, studies. Berubah ya, konsonan ada yang masih ingat? Konsonan itu selain vokal. Vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Bahasa Inggrisnya? A, I, U, E, O. Ya, coba dilihat. Ini kan study dia di depannya Y, di depannya Y. Jadi, makanya berubah jadi I atau I. Ini juga try, di depannya Y ada R, itu dia maksudnya juga konsonan, makanya kemudian menjadi tries. Jika itu adalah vokal, maka dia diberikan imbuhan atau belakangnya cukup S saja. Di contoh yang buys and pays. Ya. Mengapa kita perlu mempelajari present continuous tense? Because it expresses an activity that is in progress at the moment of speaking. Jadi, jika kita mengetahui tense ini, kita bisa mengekspresikan suatu aktivitas dalam progres pada saat berbicara. Coba kita lihat contohnya. Dina is doing her homework now. Dina sedang mengerjakan PR-nya sekarang. Listen, they are singing a good song. Dengerin deh, mereka sedang menyanyikan sebuah lagu yang bagus. My brother and I are eating cookies at this moment. Saudara laki-laki saya dan saya sedang memakan kue kering pada saat ini. It refers to an activity or a habit in temporary situation. Tense ini juga menunjukkan suatu aktivitas atau kebiasaan yang bersifat sementara. Coba lihat contohnya. He is living in Malang at the moment. Dia sedang tinggal di Malang pada saat ini. Jadi ketika seseorang itu berbicara tentang orang lain yang adalah si he, dia mengatakan bahwa, oh berarti dia itu saat ini sedang tinggal di Malang. Miss, saya pernah mendengar kalau perkenalan diri ada yang I live in Malang. Bedanya gimana, Miss? Ada juga atau she lives. Karena he, she, it ya. Jadi pakainya belakangnya s. She lives in Malang contohnya. Because tadi Miss mengatakan bahwa di simple present tense itu menyatakan suatu fakta atau suatu kebenaran. Jadi misalnya memberikan informasi identitas diri itu kan berarti memberikan informasi yang sebenarnya, makanya itu digunakan pada saat introduction atau perkenalan. Tapi ketika dalam present continuous tense yang digunakan adalah yang seperti ini. He is living in Malang at the moment. Begitu ya. Kemudian they are waiting for the bus. Mereka sedang menunggu bis. Jadi itu menunjukkan suatu aktivitas yang sifatnya sementara. Mereka sedang menunggu nih.
Mia and Sasa are studying Japanese this semester. Mia dan Sasa sedang belajar bahasa Jepang di semester ini. Di sini ada keterangan this semester. Jadi, itu yang menyatakan bersifat sementara. Berarti saat ini mereka sedang belajar bahasa Jepang. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk yang digunakan dalam present continuous tense. Nanti bisa dibaca sendiri ya, karena ini hanya untuk membantu kalian supaya lebih paham saja. Oke, tadi ada format yang simple present tense. Jadi sekarang kita juga punya yang present continuous tense. Ada nggak yang bisa paham atau mengetahui ciri-cirinya bagaimana sih sebenarnya? Continuous, progress, sedang masih berlangsung, berjalan. Iya, betul sekali, karena verbnya itu adalah diikuti oleh ing. Anak-anak masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas to be. Miss mengingatkan tentang to be ya, bahwa be, yang be going to itu, be itu adalah is, am, are. Iya. Di sini kita menggunakan to be disesuaikan dengan subjeknya. Tadi kan ini ada contoh yang Jojo is studying English now. Format bentuk negatifnya, Jojo is not studying English now. Pada saat membuat pertanyaan, kata to be-nya ditaruh di depan, to be is-nya, dan subjek kemudian verb-nya yang dalam ing. Is Jojo studying English now? Hati-hati lagi, diingat-ingat bahwa penggunaan is itu untuk he, she, it, am untuk I, are adalah you, they, we. Great. Gitu ya. Well, it's not that difficult, I think. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bersama-sama ya. Nanti jika ada kesulitan, bisa ditanyakan kepada Miss. Next. Nah, di dalam present continuous tense, ada keterangan waktu yang bisa menjadi pertanda bahwa, oh ini adalah present continuous tense. Ada now, atau sekarang, currently. Currently itu seperti pada saat ini, sama ya. Di momen ini, di masa ini. Hampir sama dengan at the moment, at present. Kemudian ada look, watch, listen. Coba kalau misalnya dilihat, Miss kok bisa look, watch, listen? Yang dimaksud di sini adalah itu seolah-olah seperti sedang berbicara langsung dengan lawan bicaranya. Jadi seperti ngomong secara langsung dengan teman, dengan mungkin orang tua, dengan keluarga, seperti itu. Jadi kan kalau berbicara secara langsung biasanya ada respon yang seperti itu ya. Look, lihat deh. Watch, listen, seperti itu ya. Tetapi pada simple present tense tadi masih ingat ada apa saja kalau keterangan waktunya yang biasanya ditemukan? Yap, ada often, ada usually, ada always, ada every. Itu ya, yang menyatakan suatu pengulangan atau menyatakan suatu kebiasaan. Ada usually tadi biasanya, always itu selalu, ada often itu sering, ada juga every. Tetapi walaupun misalnya ada keterangan seldom atau jarang, itu termasuk juga ke dalam simple present tense. Nah, ini ada beberapa ekspresi bentuk pertanyaan yang biasanya digunakan di dalam present continuous tense. Contohnya, what are you doing? Ini are, itu digunakan you, they, we ya, makanya Miss berikan tanda garis miring. Bisa what are they doing? Kemudian what are we doing? Kemudian yang di barisan kedua, what is he doing? Atau juga bisa pakai she. Ada lagi, what is happening? Biasanya disingkat dalam jadi what's. Kemudian ada what is going on. Sama juga ya, what's. Tapi kalau what's itu lebih ke informal, kurang formal. Kalau ingin lebih formal, menggunakan what is, itu lebih baik. Selanjutnya ada juga are you listening? Are you eating? Dalam bentuk verb ing. Di atas juga tadi semua pakai bentuk verb ing ya. Nih, ini mengapa menggunakan
Are you? Ya karena subjeknya adalah you, pasangannya dengan are. Di sini kenapa Miss memberikan garis miring listening and eating? Artinya adalah ini bisa diganti dengan kata kerja apa saja dalam bentuk ing. Bisa juga are you singing, are you reading, begitu ya. Sama halnya dengan yang di bawah, bedanya adalah hanya karena subjeknya adalah she, makanya dia menggunakan to be di depannya adalah is. Oke? Contoh, ada dialog. Ada 3 ya. Yang pertama dulu, are you reading? No, I'm not reading. I am writing. Apakah kamu sedang baca? Tidak, saya tidak baca. Saya tidak sedang baca, saya sedang menulis. What is your brother doing? Apa yang dilakukan saudara laki-lakimu, atau kakak laki-lakimu, atau adik laki-lakimu? He is moving the boxes. Dia sedang memindahkan kotak-kotak atau box. Kardus ya, bisa juga. What's happening? Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? We are celebrating my graduation. Kami sedang merayakan kelulusan saya. Seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah aturan ejaan untuk menggunakan kata kerja diikuti oleh ing. Ini sebagai informasi tambahan, tapi menurut Miss akan sangat membantu kalian ke depannya. Ini akan sangat bermanfaat. Tidak usah bingung, tidak apa-apa, kita belajar bersama dan kalian bisa menyimpan file ini. Tentu saja Miss kasih seperti pertemuan yang lalu filenya, jadi kalian bisa keep dan kalian bisa baca kapanpun nanti kalian butuhkan. Ya, ada 5 rules. Nah, kita lihat yang nomor 1 ya. Di sini ada penggunaan secara umum. Cukup listen diikuti oleh ing, jadi listening. Secara umum seperti ini ya bentuknya. Verb pertama atau kata kerja yang pertama diikuti oleh ing. Kedua, ini adalah die. Di sini ada keterangan akhiran ie pada kata menjadi y, sebelum ing. Jadi, ini kan dia akhirnya IE ya, IE. Miss akan mencampur bahasa Indonesia dan Inggris ya. Kemudian berubah menjadi Y atau Y. Ditambahkan ing, maka menjadi dying. Ini menjadi ini. Seperti itu. Kemudian kita lihat pada nomor 3. Write, menulis diikuti dengan ditambahkan ing, jadi writing. Ing-nya ini seolah-olah hilang atau melebur. Jadi writing. Tetapi yang perlu diingat adalah kalau ada double i itu tidak berubah sama sekali. Cukup ditambahkan ing saja. Contohnya agreeing. Nah, ini yang nomor 4 dan nomor 5 harus diperhatikan. Ini ada hop. Kemudian ditambahin lagi p karena di sini p dan ing jadi hopping. Ada keterangannya. Konsonan akhir setelah vokal pada satu suku kata didoubled sebelum ing. Masih ingat tadi apa konsonan? Konsonan itu selain a, i, u, e, o. Konsonan akhir setelah vokal. Ini vokal, o-nya vokal, dan di belakangnya ada konsonan p pada satu suku kata. Hop. Hati-hati ya, hop di sini yang dimaksud adalah hop lompat. Hop, hop. Bukan hope harap, tapi yang di sini maksudnya adalah hop lompat. Karena kan satu suku kata ya, cukup hop sekali ngomong. Makanya yang didouble adalah si p-nya, kemudian diikuti ing jadi hopping. Oke, the last one. Nomor 5. Travel jadi traveling. Mengapa? Dibaca. Huruf konsonan akhir setelah vokal didouble sebelum ing. Konsonan akhir didouble sebelum ing. Miss, lalu apa bedanya dengan yang hopping? Hati-hati, tadi Miss sudah mengatakan bahwa di sini adalah satu suku kata. Sementara travel itu 2 suku kata. Travel. Beda dengan hop. Cuman singkat ya bicaranya hop. Travel. Makanya
kemudian jadi ada pendobelan di sini. Itu yang sedikit membedakan. Miss, sepertinya saya butuh banyak contoh nih, Miss, atau beberapa contoh supaya saya lebih paham. Ada beberapa. Kita lihat nomor 1. Tadi nomor 1 masih ingat? Ya, nomor 1 itu adalah yang secara umum. Cukup kata kerja yang utama, verb 1, diikuti oleh ing. Read, jadi reading. Sing, jadi singing. Garden, jadi gardening. Jump, jadi jumping. Simple kan? Yang secara umum. Kemudian tadi nomor 2, masih ingat contohnya yang disebutkan sebelumnya? Itu die. D-I-E, D-I-E ya. Itu I-E berubah menjadi Y. Menjadi lie-lying, berbaring. Kemudian tie, tying, mengikat. Oke, kemudian yang ketiga, ini adalah bake menjadi baking, move menjadi moving, cycle menjadi cycling. Masih ingat? Ya, E-nya seolah-olah lebur. Langsung jadi ditambahkan ing. Baking, moving, cycling. Sekali lagi diingat, tapi kalau double I itu tidak lebur. Tetap ditambahkan ing saja. Tadi ada contohnya agreeing ya, dan contoh lainnya ada seeing and freeing. Melihat dan membebaskan. Oke, number 4. Ada yang tadi pendobelan dengan satu suku kata. Tadi ada apa? Lompat. Hop. Di sini kita punya cut, swim, stop, shop. Singkat bukan? Singkat kan? Nah, dan yang didobel adalah yang konsonannya. Ini tadi kan semuanya coba kita lihat. Ini vokal, vokal U, vokal I, vokal O, dan mereka semua ini adalah kata yang satu suku kata saja. Jadi yang didobel adalah ini, dan ini. Cutting, swimming, stopping, shopping. Okay? And the last one, ada yang hampir mirip dengan nomor 4, tapi tadi bedanya apa? Ya, kalau nomor 4 dia satu suku kata, di sini dua suku kata. Cancel, commit, admit. Ya kan? Cancel, commit, admit. Dilihat, semuanya di sini ada vokal I, I. Jadi yang didobel adalah yang ini. Canceling, committing, admitting. Oke, kelas? Wah, ada contoh nih. Complete the sentences below using present continuous tense. Ada contoh firman bla 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 dalam kurung study history now. Karena dia harus dirubah menjadi present continuous tense atau menggunakan verb dalam bentuk present continuous tense, kita lihat Firman adalah seorang laki-laki, maka menggunakan to be-nya is dan kemudian study ini dalam bentuk ing. Jadi is studying history now. Ada 5 contoh lainnya. Look, Haris bla 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 have a cup of bubble tea. Eat bla 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 right now. I want to eat Indomie. Tiwi bla 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 not eat now. But bla bla bla. Bla 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 they cut the grass at the moment. Zahra bla 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 ride her bicycle to the convenience store. Convenience store itu seperti minimarket ya. Oke. Ada yang bisa menebak kira-kira bentuknya seperti apa nih? Di sini dilihat ini adalah Haris, dia subjeknya laki-laki dan ini ada it, ini ada Tiwi, dia perempuan. Ini ada they, ini ada he, Zara. Kita lihat jawabannya. Look, Haris is having a cup of bubble tea. It is raining now. I want to eat Indomie. Tiwi is not eating now, but cooking. Are they cutting the grass at the moment? Zara is riding her bicycle to the convenience store. Coba dilihat tadi kan dia ada have ya. Walaupun ini Haris, tidak boleh menggunakan hasing. Miss, tapi kan Haris itu kan laki-laki, biasanya pakai has. Nah, kalau misalnya seperti ini,
have itu bentuk verb yang pertama, memiliki. Maka itu dia tetap have, tapi dirubah belakangnya sedikit dan di depannya ini yang disesuaikan dengan subjeknya. Begitu ya, karena kan tadi to be diikuti oleh verb one, kata kerja yang pertama diikuti dengan ing. Jadi has-nya dianggap sebagai have, makanya jadi is having a cup of bubble tea. Gitu ya. Nah, kemudian it is raining now. Jelas ya karena it. Jadi pakai is. Ini bisa untuk situasi, keadaan. Sekarang sedang hujan nih. Mau makan Indomie deh, gitu. Nah, ini yang ketiga, hati-hati. Kalau yang bentuk negatif ya. Jadi, not-nya diletakkan setelah to be. Tiwi is not eating now, but cooking. Karena Tiwi, maka menggunakan is. Ya. Dan kenapa ini kok bisa langsung seperti ini? Karena ini setara kalimatnya ya. Satu seperti ini. Kalau misalnya ada and, itu juga dalam bentuk ing, sama-sama ing. Ini sudah bisa mewakili. Tidak perlu Tiwi is not eating now but is cooking. Langsung nggak apa-apa. Oke? Nah, nomor 4, are they cutting the grass at the moment? Jelas ya, karena they pakai are. Dan ini tadi apa? Cut. Satu suku kata, makanya yang didouble adalah yang T. Good. And the last one, Zahra is riding her bicycle to the convenience store. Zahra mengendarai sepedanya ke minimarket. Ya, riding, ingat ride. Tadi yang ride, ride ya. E-nya melebur, langsung jadi ditambahkan ing, jadi riding. Well, I think that's all my explanation for today. If you have any question, please feel free to ask. Jangan ragu untuk bertanya. Jika butuh penjelasan lagi supaya lebih mengerti, boleh melalui grup boleh, langsung japri ke nomor Miss boleh, PM. Oke ya? And now, time to do the exercises. Okay, hopefully it will be useful for you. Semoga berguna, bermanfaat. So, yeah. Thank you all.